Robot industri merupakan suatu alat terprogram untuk melakukan perintah dalam membantu pekerjaan di industri yang membutuhkan akurasi dan presisi, efisiensi dan kecepatan, pekerjaan yang repetitif, dan pekerjaan yang dapat berbahaya jika dilakukan oleh manusia. Semua tentang robot, industrial robot. Semua situs dan robot adalah robot industri yang mana mereka dapat melakukan tugas yang rumit dalam 24 jam dalam 7 hari. Ini dapat berguna dalam banyak bidang, khususnya untuk produksi massal. Mesin dapat melakukan tugas manual ketika dioperasikan secara manual. Tapi, robot bisa melakukan tugas yang berulang dan tugas yang rumit ketika diprogram. Jadi, mesin dan robot itu berbeda ya. Jadi, apa yang kita gunakan untuk robot? Kita menggunakan robot untuk pelletizing, selling, welding, tanding, dan press handling. Seperti ini nih. Banyak kan? Nah, bagaimana sih robot melakukan tugas-tugas ini semua? Mereka menggunakan alat-alat yang berbeda yang dipasang di ujung lengan mereka untuk melakukan tugas-tugas ini. Sewaktu menggunakan robot, kalian dapat melampirkan alat yang langsung cocok dengan tujuan kalian. Lalu apa tugas kita yang melakukan dengan handling? Handling merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu operasi. Para robot dapat mengangkut objek dengan menyentuhnya secara langsung. Alat yang digunakan pada handling dinamakan gripper, yang dapat membuat robot menghasilkan gerakan otomatis seperti jari manusia untuk memegang suatu objek. Alat khusus yang digunakan oleh gripper untuk mengambil objek dinamakan the jaw. Alat yang pada umumnya digunakan terdapat dua jenis, yaitu angular gripper dan juga parallel gripper. Parallel gripper dapat membuka dan menutup sejajar dengan suatu objek. Jenis ini merupakan jenis yang paling sering digunakan karena mudah untuk dioperasikan dan juga penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk angular gripper, jaw dari angular gripper dapat terbuka dan juga tertutup pada sudut di sekitar sumbu tengah. Terdapat 3 jenis jaw gripper. Yang pertama ada tree jaw gripper, vacuum gripper, dan magnetic gripper. Handling sudah berubah menjadi robot yang sangat cerdas. Robot dapat menemukan suatu objek, mengenali ukuran, bentuk, dan warna dengan New Sensor Based Recognition System. Lalu para robot akan mengevaluasi dan menyeleksi objek dengan cepat, sesuai dengan persyaratan sebelum nantinya akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Perusahaan-perusahaan global seperti perusahaan smartphone, perusahaan obat-obatan, perusahaan makanan, perusahaan kosmetik, dan lain sebagainya sudah menggunakan robot untuk melakukan produksi secara massal. Sebagai machine learning seperti 3D recognition, moving object recognition, dan object detection, dan akan makin banyak industri yang akan menggunakan handling di masa yang akan datang. Selanjutnya ada spot welding. Spot welding dapat menggabungkan dua lembar baja dengan menggunakan arus listrik yang kuat untuk membuat tekanan dan panas untuk proses pengelasannya. Robot melakukan proses ini dengan welding guns untuk mengelas objek dengan ketebalan dan material yang berbeda-beda. Robot dapat melakukan pengelasan 3 sampai dengan 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan manusia. Dan para robot juga dapat meningkatkan produktivitas dari suatu proses produksi. Lalu selanjutnya ada arc welding. Arc welding dapat menggabungkan baja dengan menggunakan listrik di udara. Ini merupakan pekerjaan yang cukup berbahaya karena panas yang dihasilkan sebesar 5.000 sampai dengan 6.000 Kelvin. Robot dengan arc welding guns dapat menggantikan manusia dan dapat menghilangkan resiko kecelakaan kerja yang dapat dibilang cukup tinggi. Sealing adalah meletakkan cat pada permukaan produk. Tujuannya adalah untuk melindungi, meningkatkan penampilan, dan melakukan fungsi khusus lainnya. Bahkan di lingkungan beracun yang penuh dengan pelarut yang mudah menguap. Sealing robot dengan spray gun tetap tidak terpengaruh dan dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi. Jalur perakitan kendaraan menggunakan robot untuk langit-langit, buatan kapal, industri peralatan berat juga telah melakukan hal yang sama. Untuk apa sih kita menggunakan industri robot? Orang-orang zaman sekarang banyak menghindari bekerja dalam kondisi yang tidak baik, seperti ekstrim temperatur, humidity, dan kebisingan. Untuk sekarang ini, kita banyak menggunakan robot untuk mengurangi adanya penurunan konsentrasi serta barang defect yang dihasilkan karena kesalahan-kesalahan kecil dari manusia. Dalam industri manufaktur dibutuhkan dua proses penting, yakni welding dan sealing, yang mana membutuhkan banyak pekerjaan. Namun pada kenyataannya,
Industri membutuhkan banyak pekerjaan namun kekurangan pekerja. Maka dari itu, robot adalah solusinya. Robot merupakan solusi untuk kekurangan pekerja serta mengurangi cost dari production. Tidak dapat kita pungkiri, manusia tidak dapat bekerja sepresisi yang robot lakukan. Maka dari itu, kesimpulannya adalah robot dapat meningkatkan safety, reducing defect, decreasing cost, precision, dan consistent quality. Maka dari itu, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman dari industri. Dapat mempelajari bagaimana industri ini mulai mengarah ke otomasi sehingga kita tidak tertinggal zaman. Terima kasih. Sebagai produsen, tentunya kita mengharapkan biaya tambahan yang tetap dan mempertahankan efektivitas produksi untuk memaksimalkan performa dan juga keuntungan secara keseluruhan. Namun, ada kendala yang kita hadapi, yaitu kita mempertahankan pekerja yang handal atau melatih pekerja yang baru. Oleh karena itu, Kobot merupakan pilihan yang tepat. Kolaboratif robot didesain untuk membantu tenaga kerja manusia tanpa menggunakan perlindungan khusus. Oleh karena itu, memiliki fleksibilitas yang tinggi. Untuk lebih detailnya, tonton sampai habis ya! Kobot atau kolaboratif robot merupakan robot yang dapat berkolaborasi secara langsung dengan manusia. Kobot berbentuk kecil dan mudah untuk dipasang sehingga tidak memerlukan gar pemasangan seperti industrial robot. Kobot juga menguntungkan karena dapat bekerja di tempat yang sama dengan manusia. Lalu, apakah semua robot yang berpersandang berbasis kobot? Hal ini tidak benar. Untuk menjadi kobot, diperlukan robot yang telah memenuhi ISO TS 15066. Yang pertama adalah Safety and Ready Manufacturing Stop. Robot harus berhenti bekerja saat manusia memasuki wilayah kerjanya. Yang kedua, anxiety. Robot harus bekerja pada kekuatan yang telah disetting sebelumnya. Yang ketiga ada Speed and Separation Manufacturing. Robot hanya dapat bergerak saat terdapat jarak tertentu dengan manusia. Yang keempat, Power and Force Limiting by Inherent Design or Control. Saat terdapat sentuhan secara tidak sengaja dengan manusia, robot harus mengurangi power dan juga kekuatannya untuk mengurangi kecepatan. Yang kelima ada Visual Display. Saat robot sedang bekerja, ia harus menunjukkan indikator saat ia bekerja. Dengan ini semua baru bisa disebut sebagai robot. Semuanya dibutuhkan untuk memenuhi standar keamanan. Karena keamanan dibutuhkan karena robot bekerja di tempat yang sama manusia. Pada dasarnya, robot merupakan industrial robot yang memenuhi ISO TS 15066. Lalu mengapa kita perlu menggunakan robot? Karena robot dapat mengurangi biaya, karena tidak perlu memasang pagar pengaman. Sehingga robot dapat diletakkan dimanapun di pabrik. Hal ini membuat mengganti layout di pabrik menjadi lebih mudah. Yang kedua, robot mudah untuk test drive karena robot tidak perlu memerlukan pengetahuan expert untuk menggerakkannya. Contohnya pada Hyundai robot ini hanya perlu menekan switch-nya untuk dapat menggerakkannya. Ada free motion switch yang dapat bergerak secara bebas dan juga fixed motion switch di mana robot hanya bergerak secara terbatas. Yang ketiga, dapat mengurangi kecelakaan. Robot dapat mengurangi kecelakaan karena tidak dapat mengukur power dengan presisi, tidak seperti industri robot. Selanjutnya ada karakteristik struktural dari cobot. Yang pertama ada sensor torsi, di mana ada sensor yang terinstal di 6 akses torsi. Sensor torsi ini dapat membuat cobot melakukan gerakan yang lebih presisi. Sensor torsi juga bisa mendeteksi adanya tabrakan, menjamin keamanan, dan juga memberikan jumlah tenaga yang pas sehingga hasilnya lebih akurat. Yang kedua ada servo driver module. Servo driver module menggerakkan robot melalui kontrol yang sudah ada. Mereka ada di controller dalam robot industrial. Tapi untuk cobot, servo driver module terletak di setiap ruas. Kalkulasi ganda dilakukan pada nilai lokasi robot sehingga lebih presisi dan aman. Cobot memiliki kelebihan selain karakteristik strukturnya. Pertama, cobot nyaman saat digunakan karena dilengkapi dengan kabel pneumatik yang membuat cobot
tidak memiliki kabel yang berada di luar. Pada robot industri, kabel terikat pada eksterior robot dan terkoneksi ke controller. Tapi, tipe kabel seperti ini dapat mengganggu kinerja cobot. Yang kedua adalah perawatan yang simpel. Cobot terintegrasi oleh drive modul tunggal sehingga mudah untuk diganti. Jadi, jika membutuhkan tindak lanjut, sangat mudah untuk dilakukan karena hanya tinggal mengganti part yang rusak. Yang ketiga, cobot memiliki daya komputasi berkapasitas tinggi. Ini memiliki modul daya berkapasitas tinggi yang bahkan dapat digunakan pada cobot yang mampu mengangkat beban berat. Bahkan jika power itu tidak stabil, terdapat fungsi penyangga yang dapat mengimbangi apabila terjadi kekurangan power. Yang keempat, cobot memiliki desain yang tidak rumit dan telah mendapatkan penghargaan Best of the Best pada tahun 2019 dari Red Dot Award dengan mengimplementasikan curve design. Desain ini ditingkatkan untuk mencegah kemacetan pada robot yang diakibatkan oleh tersangkutnya pakaian pada celah-celah robot. Yang terakhir, cobot dapat diterapkan pada dunia industri. Contohnya, CNC machine tending, pick and place, assembly, bonding, packaging, inspection, welding, service, air blowing, press forming assistance, dan masih banyak lagi. Pada era 4.0 industrial, AB Research yang merupakan market research yang berasal dari Inggris melaporkan bahwa meskipun penjualan cobot hanya sebesar berkisar 5% dari keseluruhan penjualan robot, yakni 700 juta dolar di tahun 2019, berekspektasi penjualan robot yang akan bertumbuh sebesar 28,6% dari keseluruhan market robot sebesar 11,8 miliar dolar. Pada tahun 2030, Hyundai Robot melakukan pengembangan dan penggabungan fungsi robot yang sudah mereka kembangkan sejak lebih dari 30 tahun.